Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Pagi hari ini Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita. Dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Roni Setiamukti dengan tema Terpelihara Anak Cucu. Mari Bapak Ibu Oma Opa, kita mulai persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih, untuk pimpinan, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami mau menyerahkan jam persekutuan kami dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan juga berkati setiap persiapan Pendeta Roni di dalam menyampaikan firman-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Yesus dan cinta kasih-Nya.
memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di sorga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali di dalam persekutuan Usia Indah online pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Gimana keadaan Opa Oma? Saya harap semua sehat-sehat ya. Walaupun kita udah jarang ketemu secara tatap muka, tapi toh kita bisa berjumpa melalui persekutuan online ini. Jadi, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita angkat di dalam persekutuan ini adalah terpeliharalah anak cucu. Ya, nah, anak cucu kita gimana? Sehat-sehat ya? Pastilah. Tetap kita iringi dengan doa-doa pada mereka. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mulai dengan persekutuan kita. Mari kita buka ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami semua, sehingga kami boleh bersekutu bersama walaupun secara online. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mengundang Kau hadir di dalam persekutuan ini, sehingga di dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita ini, kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persekutuan online ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan. Amin. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tema yang tadi saya katakan, terpeliharalah anak cucu, yang bacaannya terambil dari Mazmur 37 ya. Nanti saya akan menyanyikan sebuah lagu dulu, lagunya cukup dikenal. Juga kata-katanya dari Mazmur 37. Tapi temanya yang secara khusus kita renungkan ada di ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari Mazmur 37 dari ayat 25 sampai 28 ya. Ayat 25 sampai 28. Tapi sebelumnya tentu kita ingat lagu ini ya. Lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya ya. Kita siap-siap untuk nyanyi itu bersama-sama. Lalu kemudian dengan pertolongan Tuhan kita melanjutkan persekutuan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai
minta roti, anak cucunya selalu diberkati. Lansia, sebab Tuhan mengasihi lansia. Bila hidupnya selalu berkenan padanya, peliharalah anak cucunya. Peliharalah anak cucunya. Nah, Opa-Oma, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan Tuhan yang akan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat dan mampu mengerti firman Tuhan. Dan juga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau juga yang akan terus membimbing kami untuk kami hidup berkenan kepadamu. Pakailah hamba-Mu juga untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua sungguh boleh mendapat berkat. Dan dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu, kami dipersiapkan oleh-Mu, agar supaya kami taat dan setia selalu. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa-Oma, bacaan dari firman Tuhan yang terkait dengan tema kita bersama, terpeliharalah anak cucu, terambil dari Mazmur 37. Mazmur 37, saya akan membaca dari ayat yang ke-25 sampai 28. Mazmur 37 ayat 25 sampai 28. Dikatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita boleh bersyukur dan berbahagia karena kita pagi hari ini terus disapa oleh firman Tuhan. Amin. Nah, Opa-Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpeliharalah anak cucu. Nah, itu kita melihat dari ayat yang tadi kita baca bersama. Di sini dikatakan begini, ayat yang ke-28. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ya. Nah, siapa yang terpelihara? Ya, kalau kita membaca tadi di bagian atasnya, di situ dikatakan mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, gimana tuh mereka bisa hidup berkenan pada Tuhan? Pasti ada sesuatu yang harus diperbuat, ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang kita sebagai para orang tua, sebagai opa-oma, persiapan apa sih yang kita sudah berikan kepada anak cucu kita?
supaya mereka hidup berkenan kepada Tuhan dan terpelihara hidupnya. Nah, bukankah kita sebagai orang tua, atau mungkin dulu kita masih ingat ya, kita mempersiapkan banyak hal kan buat anak-anak kita. Ada yang dipersiapkan supaya mereka bisa sekolah nantinya. Jadi orang tua udah bikin simpenan, udah punya simpenan buat membiayai pendidikan anak-anaknya. Mereka bekerja, mereka berusaha. Semuanya dilakukan agar supaya ke depan anak-anak di dalam menyelesaikan pendidikannya bisa berjalan dengan mulus. Terus apa lagi? Nah, selainnya materi tadi, ada juga para orang tua mungkin punya investasi, ya. Atau kalau nggak salah saya pernah dengar ada sebuah asuransi untuk membiayai pendidikan anak sekolah. Pokoknya banyak hal yang dilakukan. Diusahakan sedemikian rupa supaya nanti ke depan, di masa depan, anak-anak bisa tercapai cita-citanya. Semuanya itu benar. Semuanya itu baik untuk melihat masa depan anak-anak. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ini penting buat kita orang tua. Ada satu hal yang memang harus dipersiapkan. Betul-betul dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Kita harus mempersiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Iman. I-M-A-N. Iman. Ya. Itu yang paling penting. Agar supaya apa? Agar supaya dengan iman, apa yang mereka sudah capai, apa yang mereka sudah dapatkan dari cita-cita mereka, dengan iman yang benar, mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Ini sangat penting. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena dengan iman, manusia mampu untuk dapat bertahan dengan segala macam percobaan, dengan segala macam pergumulan. Karena apa? Iman mereka adalah iman yang mengandalkan Tuhan. Harapan mereka bukan hanya benda-benda materi yang memang sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena semua itu bukan barang yang kekal. Tapi semua itu adalah sebentar lagi hilang, sebentar lagi lenyap. Tapi iman yang dipelihara, iman yang terus dijaga, terus-menerus semakin bertumbuh. Iman itulah yang akan terus menyertai sepanjang kehidupan anak cucu kita. Ada hal-hal yang tadinya kita pikir mustahil, nggak bisa. Tapi iman membuat kita memiliki harapan. Iman selalu mendorong kita untuk kita memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Kita bisa melihat karya Tuhan yang indah, yang dipersiapkan buat kita. Mungkin nggak gampang, mungkin ada perjuangan, tapi justru dengan iman yang timbul, yang terus bertumbuh, yang terus terpelihara, maka dia bisa menghadapi pelbagai kesulitan. Nah, Opa-Oma, sudahkah kita memberikan atau mempersiapkan iman seperti itu buat anak cucu kita? Mari kita merenungkan beberapa hal. Mari kita bertanya kepada diri kita. Kalau saya belum mempersiapkan itu, udah terlambat belum ya? Jawabannya belum terlambat. Sekarang pun kita bisa menunjukkan kepada anak cucu kita iman yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Caranya gimana? Ya kita menunjukkan keteladanan hidup kita.
Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman walaupun sudah tua. Kita tunjukkan, kita perlihatkan pada mereka bagaimana kita setia sama Tuhan. Yang paling mudah adalah yang bisa diteladani oleh anak cucu kita, yaitu berdoa. Satu, berdoa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, selalu bersukacita memuji Tuhan. Itu aja dulu. Kalau itu terjadi, maka anak cucu kita bisa melihat, aduh, ini si opa, si oma, yang walaupun barangkali udah nggak bisa bangun dari tempat tidur karena hambatan fisiknya, tapi dia tetap boleh setia berdoa. Atau mungkin dia mau baca Alkitab, dia nggak bisa baca lagi, matanya udah susah lihat. Dia bisa minta tolong anak, mantu, cucunya, bacain yuk firman Tuhan, nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Kita bisa mulai untuk mempersiapkan iman kepada anak cucu kita. Apalagi kalau kita di dalam usia yang sudah lanjut ini, kita menunjukkan sukacita kita, bersyukur karena pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang kita sudah alami hari demi hari. Kita bersyukur, kita ajarkan anak cucu kita untuk bersyukur selalu. Luar biasa bukan? Kita sudah bisa mulai itu, kita sudah bisa mempersiapkan semua itu buat anak cucu kita. Jadi nggak boleh ada kata terlambat. Asal kita mau, asal kita bisa mempersiapkan diri. Nah, di dalam mempersiapkan diri itu, kita sendiri juga perlu terus-menerus mempunyai perlengkapan iman kita. Kita mesti terus-menerus menjaga dan memelihara iman kita. Nggak boleh ada rasa bosan. Aduh, di rumah terus nih, aduh nggak bisa ketemu, aduh bosan, ngeluh terus. Ya, itu kita harus hilangkan. Kita kurangi. Lupakan. Tapi selalu bersukacita. Selalu memuji Tuhan. Bernyanyi dengan sukaria. Jadi tadi, nyanyian tadi yang saya coba nyanyikan, nggak bagus sih suaranya, main gitarnya juga nggak bagus, tapi saya coba mau mengajak Opa Oma untuk melihat kata-katanya, ya. Dari muda sampai lansia, tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Justru anak cucunya selalu diberkati. Itu ada di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, ke-24. Ya. 23, 24, 25, 26, itu semua ada. Itu dibuat nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Nyanyilah dengan sukacita. Lihat, walaupun menderita, walaupun sakit di sana sini, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak, bukan? Kita ditopang tangan kita. Ayo, mari kita dikuatkan kembali. Dan kalau semua itu terjadi, luar biasa. Bagaimana kita semua, keluarga, bisa menyambut pertolongan Tuhan. Anak, cucu, semua terpelihara. Karena apa? Karena semua dikasihi oleh Tuhan. Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus memahami satu hal yang paling penting buat kita. Tidak ada kata terlambat untuk berbagi, untuk boleh terus menolong setiap mereka yang berada di dalam pergumulan dengan memberikan keteladanan kita. Mungkin kita nggak bisa lagi nolong segala macam kan, kita aja mungkin perlu ditolong, tapi kita menunjukkan keteladanan kita. Kita memiliki iman yang kuat. Kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang boleh menyaksikan
kasih sayangnya yang kita sudah rasakan hari demi hari. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita melakukan hal itu di tengah-tengah keluarga kita. Ke depan kita mungkin tidak mudah, masih ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Apalagi anak cucu kita. Sekarang anak cucu kita pemikirannya sudah lain, udah nggak sama kita. Ya, biarkan mereka bertumbuh dengan kondisi sekarang ini, kemajuan luar biasa dari pengetahuan yang mungkin kita sudah nggak mampu lagi. Tapi iman tetap satu. Keyakinan tetap satu. Karena kita memiliki Tuhan Yesus. Itu yang bisa kita lakukan. Supaya anak-anak kita selain pendidikannya makin pintar, makin hebat, makin luar biasa, mereka juga bertumbuh di dalam iman. Dan kalau ini terjadi, terpeliharalah anak cucu kita. Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Opa Oma, mari bersama-sama kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mendukung dan menopang pergumulan saudara-saudara kita yang masih terus bergumul dalam berbagai, terutama kesehatan fisiknya ya, yang sakit, dan juga begitu banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kondisi situasi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ketika kami boleh menyambut firman Tuhan untuk mengingatkan kami senantiasa bahwa walaupun usia kami sudah lanjut, kami masih harus melakukan banyak hal, terutama untuk memelihara iman dari anak cucu kami. Tapi tentu kami juga perlu untuk terus memelihara iman kami agar kami bersama-sama boleh bertumbuh, menguatkan, menuju ke kedewasaan iman kami, sehingga kami semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yabong Chin yang baru dioperasi. Begitu juga Ibu Rini Suherman. Tuhan, Engkau sendiri yang mau memulihkan mereka, sehingga hasil operasi yang diperkenankan oleh Tuhan dapat disembuhkan dengan sempurna, sehingga tidak mengganggu setiap langkah kehidupan yang dikerjakan setiap harinya. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Evi Wahyudi, kami mau berdoa bagi Ibu Dindiana, kami mau berdoa bagi Pak Budi Kosasi, bagi Oma Hediana, bagi Oma Ana yang walaupun jauh kami terus berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan padanya. Kami mau berdoa bagi Opa Ami, mertua dari Pak Mei. Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau menyertai, bahkan di dalam proses pemulihan pun Engkau memberkati setiap tangan yang menjaga, memelihara, bahkan obat-obat yang diambil. Dan kami juga teringat bagi rekan Pendeta Mulyadi, Tuhan juga yang terus menyertai dia di dalam proses pemulihannya, sehingga ia diberikan kekuatan ekstra untuk tetap menjalankan pelayanannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap opa oma yang tidak kami sebutkan namanya, yang mungkin masih terus bergumul di dalam kesehatannya. Engkau menyertai mereka, Engkau menjaga mereka dari setiap tantangan-tantangan, dari setiap hambatan-hambatan yang seringkali membuat mereka putus asa, ragu-ragu. Tapi kami percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan opa oma ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gerejamu
yang dalam proses membangun sarana tempat ibadah. Tuhan sendiri yang menolong agar supaya proses ini dapat segera terlaksana dan kami boleh memiliki sarana tempat ibadah atau gedung gereja yang baru dan kami dapat bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu kami terus berdoa bagi para majelis jemaat, bagi pengurus komisi, untuk setiap program yang dipersiapkan, sehingga gerejamu walaupun masih belum secara penuh boleh melaksanakan persekutuan ibadahnya, tapi iman terpelihara. Kerinduan kami untuk bersekutu terus bernyala-nyala, dan kami memiliki kerinduan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai para pemimpin kami, sehingga dapat menjalankan tugas tanggung jawab untuk memelihara bangsa dan negara ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, sambut dan terimalah doa ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Opa Oma, kita sampai pada akhir dari persekutuan kita, dan kita kembali lagi boleh senantiasa bersyukur ya Opa Oma. Kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan jangan lupa kita bersukacita selalu. Ya, bersukacita selalu, memberikan pengharapan, memberikan keteladanan kepada keluarga kita. Hari demi hari kita jalankan, kita hidup bersama-sama. Terus mensyukuri anugerah kasih sayang Tuhan. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Opa Oma dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana
di